Maka setidaknya hiduplah dalam pertobatan demi anak-anakmu. Karena ketika engkau hidup di dalam pertobatan, bukan hanya engkau yang akan diberkati, keluargamu pun akan ikut diberkati. Yesus ngomong sama Sakeus yang menerima dia di rumahnya, ya. Di rumah ini telah terjadi yang namanya keselamatan. Di mana ada satu jiwa bertobat, maka seisi rumah pun akan mengalami yang namanya keselamatan. Jadi pertobatan kita sangat penting, karena pertobatan kita bukan hanya membawa diri kita sendiri, itu akan membawa keluarga kita, bahkan akan membawa generasi kita di hadapan Tuhan. Maka jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tidak peduli dengan hidupmu, setidaknya pedulilah dengan kehidupan daripada anak-anakmu. Saudara, ingat dengan seorang ateis yang sepanjang hidupnya menolak keberadaan Tuhan. Dia membenci ide tentang adanya Tuhan. Karena dia berpikir orang yang percaya tentang Tuhan adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup ini. Tapi yang uniknya bapak ini, saudara, yang ateis ini tuh mencintai istrinya, ya. Dia mencintai anaknya, saudara. Dan tiba-tiba istrinya meninggal dunia. Istrinya ini adalah pribadi yang takut Tuhan. Yang sepanjang hidupnya berdoa agar suaminya yang ateis ini pun bertobat. Tapi ketika dia meninggal, sampai dia meninggal, suaminya tidak bertobat. Rasanya sia-sia ya doa. Tapi saudara harus dengar cerita ini sampai selesai, maka saudara akan tahu bahwa ternyata doa tidak pernah sia-sia. Mungkin selama kita hidup, kita belum melihat jawaban doa. Tapi doa itu tetap hidup, saudara. Ya. Waktu istrinya meninggal, tiba-tiba itu menjadi pukulan yang keras bagi sang bapak yang ateis ini. Dan dia mulai kembali mempertanyakan tentang kehidupan. Apakah hidup hanya seperti ini? Apakah semua kehidupan hanya akan berakhir pada satu titik yang disebut kematian? Kalau memang hidup sejahat ini, untuk apa kita hidup? Kalau memang demikian, kalau memang hidup hanya berakhir pada kematian, lebih baik tidak usah hidup kita, sudah. Karena hidup ini perjuangan. Betul. Tetapi puji Tuhan, kata Alkitab, hidup tidak hanya berakhir pada sebuah kematian. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat di sorga yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya Yesus mau mati bagi kita. Amin. Perjuanganmu dalam hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya, saudara, hari ini pun ketika kita mau bertekun di dalam Tuhan, kita dapat upah dalam dunia. Tapi upah yang paling besar adalah di sorga. Dan ini yang paling penting. Kita mau terima upah di dunia paling besar pun tidak ada artinya. Karena manusia hidup terbatas di dalam dunia. Upah yang paling besar harus dan hanya harus di surga. Karena di sanalah tidak ada yang namanya keterbatasan. Kita akan mengalami kekekalan bersama dengan Allah di dalam kelimpahan yang tiada habisnya. Itulah sebabnya upah terbesar harus di surga, bukan di dunia. Dia mulai mempertanyakan itu. Kalau misalkan hidup hanya berakhir pada satu titik yang disebut kematian, apa gunanya saya hidup? Saudara, dia pulang kantor, rumah terasa sunyi sekali. Karena sudah tidak ada istri, kan? Namanya ibu-ibu itu Hawa, toh. Alkitab mengatakan Hawa itu ibu dari segala yang hidup. Makanya biasanya kalau di rumah itu, ya mama meninggal dunia, ya kan? Rasanya beda lagi. Suasana rumah itu beda. Dia pulang ke rumah dengan suasana duka yang masih melekat di dinding-dinding rumah, saudara. Kesunyian di dalam rumah menekankan kedukaan, mempertajam kedukaan yang sementara terjadi. Tiba-tiba anaknya keluar dari kamar, saudara, sambil menangis dan peluk dia. Anaknya nangis bilang begini, "Papa, kita akan bertemu dengan mama lagi kan di surga?" Saudara, dia sulit menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena dia ateis. Ateis tidak percaya Tuhan, berarti ateis tidak percaya surga. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Anaknya nangis tuh. "Pak, kita akan ketemu dengan mama kan di surga." Bagaimana seorang yang tidak percaya kepada Tuhan mampu menjawab ini? Saudara, kita membutuhkan Tuhan.
Hari itu dia harus mengambil keputusan. Mau tinggal tetap berdiri sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau mulai percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia pun memeluk anaknya dengan air mata pun dia berkata, ya, kita akan ketemu dengan Mama di surga. Malam itu dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, biar firman Tuhan ini ya menguatkan kita. Saya belum sampai pada poin dalam khotbah saya, tapi tidak mengapa ya. Saya percaya Roh Kudus berbicara hari ini kepada kita, agar kita bisa mengerti, memahami bahwa pengorbanan Kristus bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita harus menghargai itu. Sebagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia, demikian kita juga dapat kasih karunia. Kita perlu menghargai itu.